Pernah kebayang nggak sih, gimana caranya satu tanaman umbi bisa jadi pusat dari sebuah revolusi agribisnis? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah model bisnis baru yang dirancang khusus buat pertanian porang. Dan ini bukan cuma soal tanam panen biasa loh, ini tentang membangun sebuah ekosistem yang lengkap, dari hulu sampai ke hilir. Coba deh, lihat lahan ini. Kelihatannya subur, penuh potensi kan? Dan memang betul, porang itu komoditas yang nilainya tinggi banget. Tapi, di balik pemandangan indah ini, buat para petani yang kerja keras di sini, ceritanya seringkali beda. Ada banyak banget tantangan yang bikin mereka susah buat dapat untung yang sepadan. Jadi apa sih sebenarnya masalah utama di industri porang ini? Yuk kita coba bedah satu persatu. Intinya, semua kesulitan yang ada itu kalau kita kerucutin sebenarnya ada 3 biang kerok utamanya. 3 rintangan besar yang hampir selalu dihadapi sama petani di lapangan. Apa aja tuh? Oke, kita urai ya. Yang pertama, susah banget nyari bibit yang kualitasnya bagus dan seragam. Kalau bibitnya aja udah nggak standar, ya hasil panennya nggak bakal maksimal. Kedua, ini masalah klasik, modal. Udah nemu bibit bagus pun, banyak petani yang nggak punya uang buat beli. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin nyesek, harga panen yang nggak pasti. Udah capek-capek kerja berbulan-bulan, pas panen harganya anjlok. Nah, 3 masalah ini saling nyambung, jadi kayak lingkaran setan yang susah banget diputusin. Nah, buat mutusin lingkaran setan tadi, kita nggak bisa cuma nyelesain satu masalah aja. Percuma, kita butuh sebuah solusi yang total, yang benar-benar terintegrasi. Dan inilah dia konsep utamanya, nursery porang terintegrasi. Jangan bayangin ini cuma tempat pembibitan biasa ya. Anggap aja ini kayak sebuah hub atau pusat kendali yang ngatur semuanya. Mulai dari produksi bibit unggul, distribusi ke petani mitra, sampai ngejamin hasil panennya pasti laku. Ini sebuah ekosistem. Dan siklus inilah yang nunjukin betapa jeniusnya model ini. Oke, langkah 1. Nursery nyiapin bibit yang kualitasnya super. Langkah 2, bibit ini dikasih ke petani mitra. Dan ini kuncinya, tanpa perlu bayar di muka. Gila kan? Langkah 3, semua hasil panennya dijamin dibeli sama off-taker dengan harga yang udah disepakati dari awal. Jadi nggak ada lagi tuh drama harga anjlok. Dan langkah 4, sebagian bibit baru dari hasil panen itu balik lagi ke nursery dan siklusnya muter lagi. Simple, aman, dan berkelanjutan. Tentu aja, ide sebagus apapun baru beneran menarik kalau hitung-hitungan duitnya masuk akal. Jadi, berapa sih modal yang dibutuhin buat bangun satu unit ekosistem kayak gini? Yuk kita intip angkanya. Ini dia angka kuncinya, sekitar 153,7 juta rupiah. Ingat ya, ini bukan cuma biaya bangunannya aja. Angka ini tuh udah all in, udah mencakup semuanya, infrastruktur, bibit awal, sampai biaya operasional buat satu siklus produksi penuh. Nah, disinilah salah satu pinternya model ini. Biar investasinya nggak bengkak, struktur utamanya nggak pakai baja yang mahal, tapi pakai bambu. Hasilnya, biaya konstruksinya cuma 5,8 jutaan. Ini contoh sempurna dari inovasi yang hemat, tapi tetap efektif. Tapi, hemat bukan berarti teknologinya rendahan loh. Nursery ini justru dilengkapi sistem irigasi canggih dengan lebih dari 6.000 titik semprot. Tujuannya biar setiap tanaman dapat air dengan takaran yang pas. Dan biayanya sekitar 15 jutaan. Jadi, duit 153 juta itu larinya kemana aja? Kalau kita lihat di grafik ini, porsi paling gedenya, 40%, itu langsung ke jantung operasinya. Media tanam dan bibit. Artinya apa? Fokus investasinya itu ke modal kerja yang produktif, bukan ke aset mati. Sisanya baru dibagi buat infrastruktur dan biaya operasional. Dan dari semua hitung-hitungan tadi, kita dapat angka sakti ini. Biaya buat ngasilin satu bibit porang berkualitas super itu ternyata cuma Rp1.809. Angka yang super efisien inilah yang jadi mesin profit di balik keseluruhan model bisnis ini. Nah, model yang secara finansial sehat ini juga dirancang biar jadi situasi yang saling menguntungkan, baik buat investornya maupun buat para petaninya. Coba kita lihat dari sudut pandang petani, pihak yang biasanya paling rentan. Pakai model ini, seorang petani mitra dengan lahan 1 hektar itu bisa dapat untung bersih hampir 34 juta rupiah per musim panen. Kalau di rata-rata, itu artinya mereka punya penghasilan bulanan yang stabil sekitar 4,2 sampai 4,8 juta rupiah. Ini sebuah kepastian yang harganya mahal banget di dunia pertanian. Terus, gimana dari sisi investor nursery? Mungkin ada yang mikir, loh kenapa nggak jual bibitnya aja ke pasar bebas? Marginnya kan lebih gede, hampir 60%. Nah, tabel ini ngejelasin kenapa. Model kemitraan ini adalah soal main jangka panjang. Tujuannya bukan cuma jualan produk, tapi membangun pabrik pasokan yang stabil
terkendali, dan berkelanjutan. Nilai strategis kayak gitu nggak bisa didapat dari transaksi jual putus. Disinilah model ini jadi benar-benar menarik banget. Karena ini bukan cuma soal satu nursery atau beberapa petani aja, ini soal potensi skala yang masif. Ingat kan soal pembeli utama yang udah ada kontraknya? Permintaan mereka itu nggak main-main, 20 kali juta kilogram porang setiap musim panen. Angka ini bukan cuma data, ini adalah sebuah jaminan. Jaminan bahwa ada pasar raksasa yang siap nampung berapapun hasil panen yang bisa diproduksi sama jaringan ini. Dan grafik ini nerjemahin permintaan tadi jadi potensi pendapatan. Coba lihat deh, bahkan kalau jaringan nursery ini baru bisa nyuplai ke 5% aja dari kebutuhan pembeli, pendapatannya udah nembus 1 miliar rupiah. Kalau pasokan naik jadi 25%, pendapatannya lompat ke hampir 6 miliar. Dan kalau bisa nyuplai separuhnya, kita ngomongin pendapatan hampir 12 miliar rupiah per tahun. Skalanya benar-benar masif. Jadi poin paling krusialnya adalah ini. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Model ini ngubah peran nursery. Bukan lagi sekedar jadi penjual bibit, tapi jadi manajer rantai pasok yang ngendaliin kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Kalau sebuah model bisnis bisa secara bersamaan mecahin masalah modal, kualitas, dan resiko pasar bagi petani, kita jadi harus bertanya, jangan-jangan ekosistem siklus tertutup kayak gini bukan cuma solusi buat porang aja, tapi mungkin ini adalah cetak biru untuk masa depan kemitraan pertanian secara keseluruhan? Coba deh pikirin.